Hah? Ya, saya melihat mencoba untuk menghujankan dan memberikan angin untuk membuat kapal seperti Nabi Nuh. Hei, asik. Maksudnya seperti ini biar puasanya tidak terlalu panas, jadi tentu harus ada hujan agar tujuh terus bekerja seperti itu. Oke, saudaraku. Aku kalau nengok terus bilang wow gitu. Jadi antara kualitas dan kuantitas dalam bulan Ramadan ya, ini terkait dengan mengenai populasi ataupun sampel yang diciptakan oleh para ahli mengenai teori ataupun yang terjadi yang seharusnya. Ini kualitas atau kuantitas. Nah, sebetulnya kuantitas itu tidak perlu. Artinya di sisi Allah beliau tidak memandang dari segi jumlah gitu kan, atau dari segi matematikanya yang dahulu bernama aljabar diganti oleh mereka matematika. Tapi saya tetap memegang dua fungsi, boleh aljabar dan boleh matematika. Jadi mengenai kuantitas amalan kita itu apakah besar jumlah angkanya ataupun paling kecil, itu tidak menjadi masalah. Yang pasti ada kualitasnya. Artinya kualitas maksudnya butuh enggak apa yang kita berikan itu oleh orang lain gitu. Tepat nggak sasaran tembak kita, bisyung, bisyung, bisyung gitu. Artinya seperti ini. Ada imam lagi sholat berjamaah dari tarawih, sholat isya sampai nanti siap witir kan. Nah, apa kira-kira yang cocok kita berikan? Ya nilainya kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya besar. Yaitu Indo Cafe. Nah, itu dia 1.000-nya kan. Buat kopi 1.500. Pokoknya yang kopi kapal api, ayam rak, pokoknya yang bubuk kopi air gitu kan. Air segelas, teh manis, galon, pokoknya jenis air lah gitu. Semuanya bagus karya Indonesia. Tapi kalau seandainya setelah ustadz itu nyeri imam sholat tarawih, kemudian setelah itu kita kasih nasi, ya kan berkualitas, tapi nasi dulu yang kita kasih, tapi kualitasnya kecil, sementara jumlah kuantitas nasi itu kan banyak. Itu jangan salah tempat ya. Artinya air dulu, air setelo 2.000 kan, cuma 2.000. Anda sudah diiringi, sudah dituntun oleh imam menuju surga. Itu kualitas. Jadi Anda menyumbang 1.000 kepada orang yang membutuhkan untuk membeli air, itu pahalanya lebih besar dan lebih the great a king master Romeo of Ramadan-nya dibanding miliaran rupiah tapi Anda berikan ke laut gitu. Anda tafsirkan saja sendiri ya. Saya sudah capek-capek, Anda belum mengasih saya apa-apa. Oke. Jadi firman Allah seperti ini. Saya hadis lah ya, firman terus. Hadisnya salah 3. Orang yang berpegang kepada yang 3, maka dia akan merasakan manisnya manisnya iman. Yang pertama, mangkana. Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai dia kepada dirinya, maka dia akan terasa manisnya iman. Yang kedua, mencintai perempuan karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu juga akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, Anda cari dalam hadisnya ada itu, anak kandung ya. Anak kandung. Yang ketiga, bahwa dia membenci untuk kembali kepada maksiat. Itu kesimpulannya, artinya keganjilan Allah itu mencintai yang satu yang ganjil, artinya kita itu memang harus menggenapkan yang ganjil dan mengganjilkan yang genap. Ada kuantitas dan kualitas, mengkuantitaskan yang kuali, mengkualikan yang kuanti. Makanya teori baru sedang saya perbaiki, ada namanya teori kontinu. Nah, nanti kamu akan mempelajari itu. Biarpun S1, S5 lah, jelas. Yang afdol itu sekarang teori kontinu, kuali surah basri, kuanti surah basri. Sekarang teori yang
Abang Hengki Ganteng ini ciptakan. Teori continue. Kenapa continue? Artinya kan bersambung. Jadi setiap peredaran zaman teori itu tak bisa dipakai selalu gitu. Sesuaikan sikon seperti dan kondisi. Uye. Seperti itu. Saya pun Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ta'qilun. Afala ta'lamun. Afala tatadabbarun. Afala yasma'un. Afala yubsirun. Pahami yang 5 sebelum datang yang 5.